Yo, kamu yang baju hijau, siapa namamu? Aku Ade kak, aku mau nanya, bener gak sih kabar yang beredar di sekolah kami kalau Kak Revan pacaran sama cewek bernama Raina? Hah? Siapa Raina? Bocor? Revan udah punya pacar. Ayo Revan, bilang kamu kenal aku. Maaf ya, tapi saya nggak kenal siapapun namanya Raina. Mungkin cuma kesalahpahaman aja. Jadi dia ngaku-ngaku pacar Revan. Halu banget. Rain, kok dari tadi senyum-senyum terus sih? Dari tadi kamu kayak orang jatuh cinta. Ya bisa dibilang gitulah. Hah? Siapa? Jangan-jangan anak kelas sebelah lagi? Atau kakak kelas ganteng yang sering bantu OSIS itu? Kalian gak bakal percaya sih kalau aku bilang. Lah, makin penasaran dong. Siapa coba? Nih, lihat. Ya ampun, itu Revan Pradipta. Gila, serius? Kamu pacaran sama Revan Pradipta yang main film Langit Tanpa Bintang itu? Ya iyalah, kami udah sebulan jalan. Cuma aku nggak mau heboh dulu, takut gosip aja sih. Serius Ren, tapi setauku Revan itu lagi sibuk banget di Jakarta. Kamu kenalnya dari mana? Aku kenal dari event Penmeet bulan lalu. Aku menang giveaway eksklusif. Terus ya kami nyambung aja. Ya ampun, kamu beruntung banget. Revan tuh idola sejuta umat. Jangan-jangan nanti kamu masuk infotainment. Raina pacar Revan yang misterius akhirnya terungkap. Bisa aja. Tapi ya aku cuma mau jujur sama kalian, biar gak salah paham aja. Kalau benar pacaran, pasti dong ada bukti chat atau video call. Adalah, tapi nggak mungkin aku tunjukin ke semua orang, privasi dong. Ya ampun, Raina tuh humble banget walau pacarnya artis. Oke, sekarang tinggal pencahayaannya dikit, tambahin bayangan biar kelihatan nyatu. Ya pas. Siapapun yang lihat ini pasti bakal percaya. Captionnya harus manis, tapi nggak lebay. Makasih udah kirim bunga lagi, Revan. Kamu emang paling ngertiin aku. Semua bakal tahu, aku nggak kalah dari cewek-cewek lain. Aku juga bisa punya cinta spesial, walaupun cuma... Nggak, ini bukan cuma bohong. Ini cuma memperindah kenyataan. Ya ampun, couple goals banget. Revan, gila, iri banget. Hahaha, lihat tuh, mereka percaya. Akhirnya semua lihat aku. Aku nggak cuma si Raina biasa sekarang. Aku istimewa. Ini dia, cewek paling hits di sekolah. Pacarnya Revan Pradipta udah dateng guys. Udahlah kalian. Malu aku disorakin gini. Serius Reina, kamu viral di akun gosip sekolah. Lihat nih, captionnya siswi sama Koko Meong pacaran sama aktor muda Revan Pradipta. Hah? Masa sih udah nyebar sejauh itu? Duh, padahal aku nggak mau terkenal. Ya tapi kalau pacaran sama artis ya pasti gitulah Raina. Siapa suruh cowok kamu setampan itu? Reina, boleh nanya sesuatu nggak? Boleh dong, kenapa? Kamu tuh beneran pacaran sama Revan? Maksudku kayaknya kamu nggak pernah cerita sebelumnya. Tiba-tiba udah banyak foto bareng dia aja. Delon, kamu tuh emang suka mikir ribet. Aku nggak pernah cerita karena takut dibilang halu. Kayak cewek-cewek yang ngaku-ngaku pacar artis itu. Iya Del, jangan nyinyir gitu. Masa kamu gak percaya sama sahabat sendiri? Aku cuma pengen yakin aja, dunia artis kan sensitif. Kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa. Aku nggak butuh pembuktian dari siapapun. Yang penting aku tahu hubungan kami nyata. Udahlah jangan ribut. Mending foto bareng aja. Nanti kita upload biar makin heboh. Boleh tuh. Tapi angle-nya yang bagus ya, biar pacar artis tetap glowing. Tapi kalau itu cuma bohong, kamu bakal hancur sendiri, Ren. Bayangan di baunya nggak nyatu dan cahaya di wajah Revan beda arah. Ini kayaknya hasil edit. Lihat tuh, pinggir rambutnya blur, kayak dihapus pakai brush. Raina, apa yang sebenarnya kamu lakuin? Apa tujuan kamu sebenarnya? Delon, ngapain kamu masih di sini? Pulang yuk.
Oh, enggak. Aku cuma ngerjain tugas aja. Tugas, tapi kamu kelihatan kayak lagi nyelidikin sesuatu. Ade, kamu beneran percaya Raina pacaran sama Revan? Lah, emang kenapa? Bukti-buktinya jelas kan? Foto, chat, bahkan video callnya juga pernah dia tunjukin. Aku nggak yakin. Chatnya kelihatan kayak tempelan kayak hasil edit dari template percakapan. Delon, kamu terlalu curiga. Kamu iri ya sama Raina? Atau cemburu? Bukan iri atau cemburu, aku cuma nggak mau dia makin tenggelam dalam kebohongan yang dia buat sendiri. Kalau itu benar-benar palsu, dia bakal nyakitin dirinya sendiri. Tapi kalaupun itu bohong, apa urusan kamu? Karena aku temannya, dan kadang teman harus berani jadi orang jahat demi menyelamatin yang lain dari diri mereka sendiri. Maaf Reina, aku bakal cari tahu kebenarannya. Bahkan kalau itu bikin kamu benci sama aku. Kalau pencahayaannya aku ubah dikit, Revan kelihatan lebih dekat sama aku. Oke, crop. Tambahin sedikit efek shadow. Ya, pas. Perfect. Kali ini semua bakal percaya lagi. Mereka pikir aku bohong. Lihat aja nanti. Lunch bareng Revan sebelum dia syuting film baru. Bangga banget sama kamu. Jadi selama ini beneran dia yang edit semua foto itu. Siapa di situ? Delon, kamu ngapain? Aku cuma mau tahu alasan kamu, Ren. Kenapa kamu harus bohong sejauh ini? Aku nggak bohong. Ini semua nyata. Kamu aja yang nggak percaya. Nyata, kamu barusan ngedit foto Revan. Aku lihat sendiri. Aku mau nunjukin ke semua orang kalau aku juga bisa bahagia. Aku capek jadi orang yang gak pernah diperhatiin. Tapi bukan begini caranya, Raina. Kamu bohong dan cepat atau lambat semua bakal tahu. Kamu gak ngerti. Semua orang di sekolah ini cuma suka sama aku karena kebohongan ini. Kalau aku jujur, gak akan ada artinya lagi. Maaf Raina, aku nggak bisa diem aja. Ini udah kebablasan. Matikan itu, Delon. Hapus sekarang juga. Aku harus melakukannya. Kamu bakal nyesel, Delon. Kamu bakal nyesel udah ngancurin hidup aku. Guys, lihat deh video ini. Raina ternyata cuma ngedit foto Revan. Gila, pantesan gak pernah ketahuan jalan bareng. Semua editan. Astaga, halu banget sih dia. Kasian, tapi lucu. Cewek ngaku pacar Revan ternyata ngedit foto sendiri. Delon, kamu jahat. Kamu hianatin aku. Itu fitnah, video palsu. Aku beneran pacaran sama Revan. Jangan percaya sama Delon. Raina, udahlah, semua udah jelas kok. Kamu halu banget sih. Raina, mungkin lebih baik kamu ngaku aja. Kami gak bakalan benci sama kamu kok. Aku nggak bohong. Aku nggak halu. Revan beneran sayang sama aku. Raina, berhenti. Kamu malah bikin semuanya makin parah. Aku nggak bohong. Kalian semua iri karena aku lebih berharga dari kalian. Aku cuma pengen disayang. Apa itu salah? Tuh, itu tuh Raina yang aku pacaran sama Revan. Astaga, masih berani masuk sekolah juga dia. Kalau aku udah pindah sekolah dari kemarin. Aku cuma salah sedikit. Kenapa semua orang langsung benci aku? Dulu mereka semua yang paling muji. Aku bawa jus jeruk buat kamu. Kamu udah makan? Belum lapar. Raina, kamu tahu kan, semuanya cuma butuh waktu. Nanti juga orang-orang lupa. Lupa? Mereka nggak bakal lupa, adek. Nama aku udah jadi bahan ketawaan di seluruh sekolah. Semua chat, semua video itu nyebar kemana-mana. Aku cuma pengen mereka percaya lagi. Mereka harus tahu aku nggak bohong. Aku bakal buktiin sendiri. Maksud kamu? Revan bakal datang minggu depan ke mall buat meet and greet. Aku bakal datang, aku bakal tunjukin ke semua orang kalau dia masih inget aku. Raina, tolong jangan. Kamu bakal makin sakit kalau... Aku harus lakuin ini. Aku nggak mau hidup aku disetir sama gosip. Aku akan buktiin, adek. Ya Tuhan, semoga dia nggak makin tenggelam.
Wah, suasana super meriah hari ini. Kita sambut bintang muda paling bersinar, Revan Pradipta. Dia pasti ingat aku, pasti. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya duluan? Ya, kamu yang baju hijau, siapa namamu? Aku Adeka. Aku mau nanya, bener gak sih kabar yang beredar di sekolah kami kalau Kak Revan pacaran sama cewek bernama Raina? Hah? Siapa Raina? Pacar? Revan udah punya pacar. Ayo Revan, bilang kamu kenal aku. Maaf ya, tapi saya nggak kenal siapapun namanya Raina. Mungkin cuma kesalahpahaman aja. Jadi dia ngaku-ngaku pacar Revan. Halu banget. Enggak mungkin. Dia pasti bercanda. Oke, tenang semua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Revan, ini aku, Raina. Kamu lupa ya? Kita pernah. Maaf, saya beneran nggak kenal kamu. Ya ampun, dia malu banget. Kasian, tapi lucu sih. Viral nih pasti. Raina, tunggu. Aku udah bilang Rena, kebohongan selalu punya cara kejam buat mengungkapin kebenaran. Kenapa semua orang gak bisa ngerti? Kasian tapi ngokok, halu tingkat dewa. Cewek ini gak punya malu ya. Gila banget sih. Revan gak akan mau sama kamu. Sadar diri woi. Aku cuma pengen dianggap, cuma pengen dilihat. Rena, udah makan nak? Dari tadi mama panggil nggak nyaut. Udah Pak, aku udah makan. Kamu yakin? Papa masuk ya? Papa khawatir sama kamu. Jangan, aku capek Pak, aku mau tidur aja. Baiklah nak, tapi kalau kamu butuh apa-apa panggil papa ya. Papa di ruang tamu. Maaf Revan, maaf semuanya. Aku cuma pengen jadi orang yang disukai. Dokter, anak saya kenapa ya? Dia tiba-tiba pingsan di kamar, nggak sempat sarapan, udah beberapa hari nggak mau makan. Kondisinya lemah sekali pak. Ini bukan cuma kelelahan fisik, tapi juga tekanan mental berat. Anak bapak mengalami gejala anxiety disorder. Dia butuh istirahat total dan dukungan emosional. Om, aku boleh lihat Raina sebentar? Ya ade, tapi jangan lama-lama ya, dia baru sadar tadi pagi. Adek, Iya, ini aku. Gimana perasaan kamu Raina? berat, kayak semua udah hancur. Aku nggak tahu gimana cara keluar dari semua ini. Semua orang bisa salah Raina, tapi kamu nggak sendirian. Aku di sini, mama kamu juga. Tapi semua orang udah benci aku. Setiap buka HP, aku cuma lihat wajahku dijadiin bahan ketawaan. Aku nggak mau hidup kayak gini, Dek. Jangan bilang gitu. Kamu masih punya kesempatan buat bangkit. Cuma kamu harus maafin diri kamu sendiri dulu. Kalau aja aku bisa balik ke waktu itu, aku gak bakal pura-pura jadi siapapun lagi. Aku cuma pengen jadi Raina yang biasa aja. Ya Tuhan, sembuhkan anakku. Nih, makan dulu nak. Papa buatin bubur ayam kesukaan kamu. Makasih, Pak. Pak, kenapa orang-orang bisa sejahat itu ya di internet? Kadang orang gampang menghakimi karena mereka nggak tahu cerita di balik layar. Tapi yang penting sekarang kamu masih punya mama, kamu masih hidup, dan kamu masih bisa memperbaiki semuanya. Aku takut buka HP lagi. Takut lihat wajahku dijadiin bahan ketawa. Gak apa-apa kalau belum siap, tapi ingat nak, dunia nggak cuma di layar kecil itu, dunia yang nyata di depan mata kamu. Permisi, boleh masuk? Adek, masuk aja. Silakan duduk, saya ke belakang dulu ya. Aku bikinin ini buat kamu. Untuk Raina yang akhirnya berani jadi diri sendiri. Aku nggak tahu harus bilang apa. Gak usah bilang apa-apa, cukup sembuh, itu aja udah cukup. Aku janji dek, mulai sekarang aku nggak mau pura-pura lagi. Kalau orang lain gak lihat aku nggak apa-apa, asal aku masih bisa lihat diriku sendiri. Itu bagus.
Makasih ya udah sebar video aku. Mungkin kalau nggak kayak gitu, aku nggak akan pernah sadar. Hahaha, iya sama-sama. Aku lakuin ini juga karena kita teman dan saling peduli. Nah, kalau kayak gini kan enak, nggak ada lagi saling curiga. Besok kamu masuk sekolah kan? Iya, aku udah kangen banget sama sekolah. Dulu aku pikir perhatian itu segalanya. Aku pikir kalau orang-orang melihatku, aku akan bahagia. Tapi ternyata dilihat tanpa dipahami cuma bikin aku hancur. Sekarang aku belajar, jadi istimewa bukan soal siapa yang mengenalmu, tapi bagaimana kamu mengenal dirimu sendiri. Dulu aku cuma bisa menatap Revan dengan rasa ingin jadi bagian dari dunianya. Sekarang aku cukup bersyukur bisa hidup di duniaku sendiri yang nyata meskipun sederhana. Kamu. Hai, kok kabur? Dia yang waktu itu dimintain grid kan? Lucu juga. Bunia, saya beli beras sekarung, sabun 1, sama minyaknya sekilo ya. Tapi bonusnya saya minta minyak sekilo lagi, beras 2 kilo, sama sabun 2 bungkus ya. Kan saya pelanggan tetap, Bu. Loh, Bu, bonusnya malah lebih banyak dari belanjaannya. Saya bisa rugi dong, Bu. Ya elah, Bu, masa toko segede ini pelit banget sih? Toko sebelah aja bisa ngasih lebih dari itu. Gak heran dagangannya sepi. Itu kue putu, cemilan enak dan sehat. Kue putu dijamin ketagihan. Waduh, kenapa harus ketemu sama dia sih? Mending aku pergi aja deh. Pak Wira, tunggu. Aduh, ketahuan nih. Kebetulan banget nih ada Pak Wira. Saya mau beli kue putunya ya, Pak, kayak biasa. Iya Bu, tunggu sebentar ya. Kok cuma segini sih, Pak? Tambahin lah, Pak. Bonus, Pak. Masa nggak dikasih bonus sih, Pak? Saya mau bonusnya 20 ya, Pak. Jangan pelit-pelit dong jadi orang. Loh Bu, banyakan bonusnya daripada belinya. Ya, tapi kan saya itu pelanggan setia Pak Wira. Saya itu selalu beli. Masa nggak dikasih bonus sih? Mana? Saya mau bonusnya, Pak. Nah, gitu dong, Pak. Jangan pelit jadi pedagang, biar jualannya berkah. Iya Bu, udah ya. Saya nggak bisa ngasih lebih banyak. Nanti saya rugi. Saya juga kan harus dapat untung. Hehe, iya, Pak. Nih, saya kasih ini deh. Ih, ngeri sekali loh. Aku udah punya istri Bu. Ya ampun Pak Wira, dia itu kalau dikerjain lucu ya. Padahal aku cuma bercanda. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku bisa dapat bonus. Tadi uangnya udah atau belum ya? Assalamualaikum Bu Fitri. Wah, makin rame aja warungnya. Waalaikumsalam Bu Santi. Alhamdulillah rame dikit Bu. Mau belanja apa hari ini? Seperti biasa Bu, beras 2 kilo, gula sekilo, minyak 2 liter, sama kopi hitam 1 bungkus ya Bu. Bonus sabun cuci 1, boleh kan Bu? Ada, baru datang udah minta bonus aja Bu Santi ini. Ini belanjaannya Bu. Maaf ya, saya nggak bisa kasih bonus Bu. Loh, kok pelit banget sih Bu? Dulu kan sering saya dikasih, masa sekarang enggak? Iya, tapi sekarang harga sabun naik Bu. Distributor aja baru proses kemarin. Naik? Emang sabun bisa naik Bu? Kakinya kemana? Maksudnya harga naik Bu. Sekarang nggak bisa gratis lagi. Ah, gitu aja pelit amat. Masa pelanggan setia nggak dikasih sabun sebiji aja Bu? Bukan pelit Bu, saya juga harus bayar modal. Kalau semua pelanggan minta bonus, saya bisa rugi. Ya udahlah, tapi jangan pelit-pelit Bu. Kalau bukan saya, warung ini nggak bakal seramai ini. Iya Bu, makasih udah mau belanja. Dasar orang sekarang dikit-dikit mahal, dikit-dikit gak bisa bonus. Ya Tuhan, sabarkanlah hati penjual-penjual kecil kayak aku. Lagian Bu Santi senang banget sih nagih bonus, belanja aja nggak seberapa, minta bonusnya nggak kira-kira. Siang Bu Nia. Wah, makin ramai aja nih tokonya. Sekarang ada kipas juga ya, nyaman banget. Siang juga Bu Santi. Iya nih, biar gak panas banget pas banyak pembeli. Mau belanja apa hari ini Bu? Oke, ini listnya ya. Gula 2 kilo, minyak 2 kilo, terus sekilo, sama kopi bubuk 2 bungkus ya Bu. Oh, sama sabun mandi juga sekalian. Baik Bu, totalnya nanti saya hitung ya. Sebentar ya Bu, saya ambilkan dulu belanjaannya. Nah ini Bu belanjanya sesuai sama pesanan Ibu ya. Makasih ya Bu, tapi kayak biasa ya Bu, bonusnya jangan lupa.
Wah, Bu Santi, masih aja ngomongin soal bonus, tapi sekarang susah, Bu. Harga bahan pokok naik terus. Naik lagi? Gila ya, semuanya pada naik. Cuma bonus yang nggak pernah naik. Iya, Bu, tapi saya harus tetap menyesuaikan harga sekarang. Kalau kasih bonus, nanti saya malah rugi, Bu. Rugi? Masa sih? Saya ini kan pelanggan lama, Bu. Kalau bukan saya yang belanja, buku ini nggak mungkin serami ini loh. Saya tahu, Bu, dan saya sangat berterima kasih. Tapi semua pelanggan juga penting. Saya harus adil, Bu. Adil gimana? Kalau pelanggan setia kayak saya nggak dikasih bonus, yang nggak adil justru. Dasar pelit. Ya udah, lain kali saya nggak bakal belanja lagi di sini. Kalau itu keputusan Ibu, saya nggak akan bisa melarang. Tapi saya harap Ibu paham, ini bukan soal pelit, ini soal cara bertahan hidup. Alah, bertahan hidup katanya. Padahal toko makin rame. Dasar omongan doang. Ya Tuhan, Bu Santi kebiasaan banget sih. Kelakuan dia itu bikin banyak orang jadi rugi. Dasar pelit semua. Beli banyak gak dikasih bonus. Padahal aku ini pelanggan tetap. Mana pinggang aku sakit lagi. Jadi encok kayak gini kan. Oh, Bu Santi dari toko Bunia ya? Kok mukanya manyun gitu sih, Bu? Ya, Bu Roro, toko itu tuh sekarang pelit banget. Udah belanja banyak, gak dikasih bonus sama sekali. Bonus lagi? Emang penting banget ya, Bu, bonus itu? Ya penting dong. Rasanya kayak penghargaan buat pelanggan. Masa kita belanja terus tapi gak dikasih apa-apa? Tapi Bu, kasihan juga mereka. Sekarang harga barang naik semua. Saya aja tiap hari ngirit. Ah, itu alasan klasik. Lagian bonus itu gak bikin bangkrut. Saya cuma minta sabun, cabai dikit, atau minuman kecil buat anak. Tapi kalau semua pelanggan minta, bisa-bisa rugi besar loh, Bu. Bu Roro juga sama aja. Semua orang satu komplek ini kayak sepakat gak mau ngasih bonus ke saya. Bukan gitu, Bu. Cuma mungkin Ibu terlalu sering minta. Kadang orang juga bisa capek ngeladeninnya. Capek? Wah, pelanggan kayak saya harusnya disyukuri, bukan dihindari. Oh, kok dia marah ya ke aku? Aku kan cuma tanya doang. Bu, kok belanjaannya nggak dibuka? Biasanya langsung disusun di dapur. Males, gak semangat. Tadi tuh ibu sebel banget sama Bu Nia. Kenapa lagi, Bu? Bayangin aja, ibu belanja banyak sampai bawa 2 tas besar. Nggak dikasih bonus sebiji pun. Katanya harga naik. Mungkin bener naik, Bu. Kan sekarang semuanya mahal. Alasan, semua orang sama aja. Mau sembunyi di balik harga naik biar nggak ngasih bonus. Tapi Bu, bonus itu kan bukan wajib. Kalau dikasih ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kamu belain mereka? Bukan gitu, Bu. Aku cuma kasihan aja sama mereka. Ibu sering bilang harga sabun dan minyak sekarang naik. Ya justru karena naik, ibu harus dapat bonus. Ibu pelanggan setia. Mereka itu bisa jual banyak karena ibu. Bu, kadang orang bisa salah paham. Mungkin mereka cuma takut, bukan benci. Takut? Harusnya mereka tuh hormat. Bu, kapan terakhir kali ibu belanja tanpa marah-marah? Mungkin udah lama, tapi ibu nggak salah. Mereka aja yang berubah. Besok ibu mau balik lagi ke toko Bunia. Lihat aja, pasti nyesel. Udah bikin ibu kesel. Semoga ibu nggak makin keras kepala. Malu juga kalau kelakuan ibu terus jadi kebiasaan kayak gitu. Pagi Bu Nia. Wah, tokonya makin wangi nih. Habis disemprot wangi ya? Pagi juga Bu Santi. Iya Bu, biar gak pengap. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tentu ada dong. Saya mau belanja lagi. Hari ini sekalian belanja bulanan nih. Bu Nia, saya beli beras sekarung, sabun 1, sama minyaknya sekilo ya. Tapi bonusnya saya minta minyak sekilo lagi, beras 2 kilo, sama sabun 2 bungkus ya. Kan saya pelanggan tetap, Bu. Loh Bu, bonusnya malah lebih banyak dari belanjaannya. Saya bisa rugi dong, Bu. Ya elah Bu, masa toko segede ini pelit banget sih? Toko sebelah aja bisa ngasih lebih dari itu. Gak heran dagangannya sepi. Itu Bu Santi mau belanja apa ngerampok? Ngerampok kali? Biasalah, dia kan emang suka maksa. Kalau nggak diturutin suka marah dan ngefitnah. Ngapain bisik-bisik? Kalau iri ya bilang aja. Sudah Bu, tolong jangan bikin keributan. Maaf, saya nggak bisa kasih kamu bonus. Ada banyak pelanggan yang lebih rajin dan lebih lama belanja di sini, tapi mereka tidak pernah meminta bonus. Oh, jadi ibu mau bandingin saya sama pelanggan yang lain? Cih, udah nggak bener nih toko. Ya Allah, sabarkan aku. Aduh, panasnya. Bu Fitri, masih jual gula nggak Bu? Bu Santi, iya masih ada, tapi tinggal sedikit.
sedikit nggak apa-apa, yang penting ibu bisa ngasih bonus ya. Bonus lagi ya bu? Ya jelas dong, masa pelanggan kayak saya nggak dapat bonus? Iya bu, tapi sekarang semua harga sudah naik. Gula aja naik 2 kali minggu ini. Iya, semua orang bilang itu. Tapi kan saya beli tiap minggu, harusnya dapat penghargaan lah. Walaupun cuma 1 bungkus kopi kecil kek. Saya ngerti bu, tapi stok saya terbatas. Lagian kalau saya kasih bonus ke semua orang, warung saya bisa rugi. Saya bukan semua orang Bu Fitri, saya pelanggan istimewa. Tuh mulai lagi. Kalau mau belanja tuh ya belanja aja. Kenapa harus ribut segala sih? Kemarin katanya ribut juga di tokonya Bunia. Bu Santi, tolong jangan marah di sini ya. Orang-orang pada lihat. Biar aja, biar mereka tahu siapa yang diperlakukan gak adil di komplek ini. Bu Santi, maaf ya, tapi hari ini saya nggak bisa kasih bonus apapun. Kalau ibu mau beli silahkan, kalau enggak saya nggak bisa maksa. Oh, jadi sekarang kamu juga ikutan kayak Bunia ya? Kompak banget ya kalian. Bukan begitu bu, saya cuma berusaha adil. Adil dari mana? Kalian semua tega banget sama saya. Astagfirullah, makin lama makin parah aja. Bu, akhirnya pulang juga. Tadi aku kira ibu mampir ke tokonya Bunia lagi. Ngapain ibu kesana lagi? Orangnya udah nggak tahu diri. Jadi ibu belanja di mana? Di warung Bu Fitri. Tapi sama aja, pelit semua. Ibu marah lagi. Ya jelas, ibu udah belanja banyak. Ya ditolak bonus juga. Bu, aku boleh jujur. Apalagi? Mungkin orang-orang bukan nggak mau kasih bonus, tapi udah takut sama ibu. Hah? Takut? Maksud kamu apa? Iya bu, takut disalahin, takut dimarahin. Ibu sering ngomel keras di depan orang. Mereka malu. Jadi kamu pikir ibu salah? Bukan salah bu, tapi mungkin caranya aja yang salah. Ibu kan cuma pengen dihargai ya. Untuk sementara aku tutup aja dulu deh. Loh bu, kok warungnya tutup sih bu? Saya kan baru aja mau beli. Iya bu, saya ada urusan makanya saya tutup dulu. Halah, bilang aja karena takut saya beli kan. Terus saya minta bonus. Bunia ini emang pelit banget ya, sampai segitunya ke saya. Bukan gitu bu, saya memang ada urusan. Saya sama sekali nggak ada niatan seperti itu. Gak usah bohong bu, saya tahu kalau kamu itu pelit dan gak suka sama saya kan. Aku aja, dasar pelit banget sih. Ada apa ini? Pagi-pagi kok udah ribut aja? Nih Bunia, dia sengaja tutup tokonya karena gak mau dibeli saya. Loh bu, saya nggak pernah bohong soal itu. Saya itu ada urusan, makanya saya tutup tokonya sementara. Kok ibu malah nuduh saya sih? Sudah ibu-ibu, jangan bertengkar. Malu dilihat orang. Udah bubar sana. Hah, bisa-bisanya dia nuduh aku. Sabar Bu Santi emang begitu orangnya. Kenapa sih jadi banyak toko yang tutup? Mereka kayaknya nggak mau ya kalau aku beli barangnya. Aku jadi nggak bisa belanja apapun. Semua toko jadi tutup. Tuh, saya bilang juga apa Pak? Dia itu jadi aneh. Apa ini artinya aku emang harus berubah ya? Apa ini karena kebiasaan aku? Mungkin iya, aku harus berubah. Wah, pasar ini gede banget ya. Mungkin di sini aku bisa belanja banyak sekalian. Siapa tahu ada harga miring. Ayo bu, beras bulan baru datang, dijamin wangi dan bersih. Oh iya mbak, saya beli 5 kilo ya. Siap bu, ini berasnya totalnya 100.000. Oke, wah cepet banget ya. Dulu saya suka belanja di komplek, tapi sekarang saya pengen coba tempat baru. Iya bu, di sini banyak pilihan. Kalau dulu aku pasti udah bilang bonus dikit dong, tapi sekarang enggak deh, udah cukup segini aja. Seenggaknya untuk saat ini. Minyaknya 2 liter bu. Iya, 2 liter aja. Oke, totalnya 40.000 bu. Nih, makasih ya mas. Loh, kok berat banget sih? Padahal baru beli sedikit. Astagfirullah, ini apa-apaan? Loh, itu kenapa berasnya kok keluar sendiri? Minyaknya tumpah bu. Awas. Berhenti, tolong. Aku nggak mau bonus lagi, aku nggak mau. Lari, longsor barang. Tolong, aku janji nggak akan minta apa-apa lagi. Aku janji, aku. Itu Bu Santi. Saya jadi batu. Katanya dia yang dulu suka minjem bonus ya. Iya, dan ini ajab untuk dia. Sudah Susanti, kamu jangan menangis. Gimana saya nggak nangis bu? Ibu saya jadi patung. Saya mau tinggal sama siapa? Saya nggak punya siapapun lagi.
ada saya. Kamu bisa tinggal sama saya. Saya akan ngurus kamu dan kamu nggak akan pernah sendirian lagi. Semua yang terjadi berakhir seperti ini. Iya Pak, inilah pelajaran buat kita. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu ke kita itu bukan perilaku yang baik. Iya, Bu. Kok hitam gitu? Ini anak siapa? Maksudnya ibu gimana ya maksudnya? Aku tuh ngidam makan putih telur tiap hari, minum susu tiap malam. Masa anakku kayak gini, hitam, gak mirip aku, gak mirip kamu juga. Ya walaupun kulitnya mirip. Sayang udah jangan ngomong gitu. Ini anak kita sendiri, darah daging kamu, darah daging kita. Aku nggak mau lihat, jangan kasih ke aku. Simpen aja bayi itu jauh-jauh. Nih Bu Nita, lihat deh anak artis ini. Duh, cantik banget ya. Kulitnya putih, hidungnya mancung, kayak boneka. Aku pengen banget punya anak kayak gini nanti. Cantik sih, tapi jangan cuma mikirin warna kulit. Yang penting anakmu sehat, nurut kan nakal. Ah Bu Nita, aku kan juga putih. Masa iya nggak nurun ke anakku? Lagian nih ya, suamiku juga udah aku suruh rajin minum susu biar bayinya putih. Loh, emang bisa gitu? Warna kulit kan bukan dari susu, itu udah bawaan. Bisa lah Bu, sekarang tuh banyak caranya. Katanya kalau rajin minum susu, nanti kulit anaknya bisa putih. Aku pengen anakku jadi yang paling cantik di kampung ini, biar semua orang kagum. Ya ampun Salma, yang penting tuh sehat. Jangan kebanyakan berharap, takut gak sesuai sama yang diinginkan. Iya sih, tapi tetap aja aku pengennya anakku cantik. Soalnya kalau jelek kasihan nanti dikatain orang. Jangan gitu mikirnya Sal, cantik itu nggak cuma dari kulit, yang penting hatinya baik. Iya, tapi aku tuh kesel karena kulit suamiku agak gelap. Takutnya malah jadi ireng kayak bapaknya. Astaga, kamu ini ngomongnya dijaga dong, kan kamu lagi hamil. Intinya berdoa aja, semoga nanti anakmu lahir sehat, gak ada kekurangan apapun. Amin. Sayang, kamu masih banyak kerjaannya. Enggak kok, dikit lagi selesai. Maksiat deh, katanya kalau rajin minum susu impor, anaknya kalau lahir bisa putih kulitnya kayak artis-artis Korea gitu. Ya elah sayang, kamu percaya sama yang kayak gituan. Yang penting tuh kamu makan teratur, tidur cukup, jangan stres. Udah, nggak usah mikirin warna kulit segala. Aku cuma pengen anakku cantik, Mas. Aku nggak mau nanti anak kita dikatain jelek sama orang. Lah, kenapa harus mikirin omongan orang sih? Cantik itu kan bukan cuma dari kulit. Lagian kamu juga cantik kok. Nanti anak kita pasti cantik lah, kayak kamu. Tapi kamu sadar gak? Kulit kamu tuh gelap, takutnya malah nurun ke anak kita. Aku tuh cuma pengen jaga-jaga, biar beneran putih nanti anaknya. Sayang, aku cuma pengen kamu fokus ke kesehatan kamu. Susu mahal belum tentu bikin anak jadi putih. Yang penting dia lahir lengkap, sehat. Udah, itu juga cukup. Kamu tuh nggak ngerti. Aku pengen anakku cantik. Kalau bisa, nanti semua orang itu iri. Sayang, jangan terlalu ngejar hal-hal nggak penting ya. Kadang yang kita harapin belum tentu baik loh. Tuhan yang atur buat kita. Aku nggak minta lebih. Aku cuma pengen anakku cantik. Itu aja. Aku ngerti kok kamu pengen yang terbaik. Tapi kalau kamu terus begini, nanti kamu sendiri yang stres. Udah, matiin HP-nya. Istirahat dulu ya. Aku nggak ngantuk. Kamu tidur duluan aja. Ya udah deh, tapi nanti jangan lupa ya, doa dulu sebelum tidur. Wah, ini dia nih susu impor yang aku cari-cari. Katanya bagus banget buat ibu hamil, biar nanti lahiran kulit anaknya jadi putih. Loh, Salma, kamu beneran beli susu semahal itu? Banyak loh yang lokal juga, bagus dan gizinya sama. Biarinlah Bu, aku pengen yang terbaik buat bayiku. Kan aku pengen anakku nanti pas lahir jadi cantik, kulitnya putih, bersih gitu. Oh, emangnya kalau minum susu kayak gitu bisa bikin putih? Bisa lah Bu, aku baca di TikTok dan lihat reviewnya, banyak yang berhasil. Bayinya jadi putih kayak artis. Pokoknya aku nggak mau kalah sama orang-orang yang anaknya pada bening-bening. Tapi yang penting tuh anaknya sehat, bukan cuma soal warna kulit. Jangan selalu memikirkan penampilan lah, nanti kecewa sendiri loh. Aku yakin kok Bu, aku aja udah putih. Masa ya anakku enggak? Aku udah jaga pola makan, minum susu mahal. Pokoknya semua tuh harus sempurna. Aku tuh pengen nanti ya, pas lahiran semua orang bilang, wah anaknya cantik banget kayak artis. Oh, kamu ini ada-ada aja. Yaudah, aku duluan ya. Beli apa lagi ya? Kayaknya aku cuma butuh susu deh. Langsung ke kasir aja ah, mumpung lagi nggak ngantri. Nah ini
Ini bayinya Bu Salma, alhamdulillah sehat. Posisi kepalanya juga udah bagus. Iya dok, tapi bisa kelihatan nggak nanti kulit anak saya bakal putih atau enggak? Kalau soal warna kulit itu nggak bisa kelihatan di USG Bu. Bawaan gen dari orang tuanya. Tapi kan saya putih dok, harusnya nurun dong. Cuma suami saya agak gelap, ada cara nggak dok biar anak saya putih? Nggak ada cara khusus sih Bu. Yang penting Ibu makan makanan sehat sama istirahat yang cukup. Soalnya warna kulit itu tergantung gen kedua orang tuanya. Nggak bisa dipilih Bu. Aduh, sayang banget ya. Saya udah beli susu impor loh dok. Katanya bisa bantu biar anaknya putih. Mahal banget lagi. Hahaha, susu itu cuma bagus buat nutrisinya, bukan buat warna kulit. Tapi bagus kok Bu, lanjut aja diminum biar Ibu makin sehat. Jangan terlalu fokus sama hal lain, takut malah stres sendiri. Iya dok, cuma saya tuh pengen anak saya cantik sejak lahir. Biar orang-orang lihat tuh kagum gitu. Kalau Ibu terus mikirin hal-hal yang nggak bisa dikontrol, nanti malah ngaruh ke bayinya juga. Jangan lupa banyak berdoa aja, itu jauh lebih ampuh daripada produk mahal ya. Iya dok, makasih ya. Saya pamit dulu. Aduh, males banget sih minum-minum obat kayak gini. Assalamualaikum nak, ibu bawain buah biar kamu tambah sehat. Waalaikumsalam bu, makasih ya, taruh aja di situ. Gimana kabarnya? Denny bilang kamu udah periksa ke dokter. Iya bu, bayinya sih sehat. Tapi dokter bilang nggak bisa tahu nanti kulitnya putih atau enggak. Ya agak kecewa juga sih. Yang penting sehat nak. Jangan terlalu mikirin warna kulit. Rezeki anak tuh beda-beda. Yang penting lahirannya selamat. Iya bu, tapi kalau bisa kan pengen banget punya anak cantik, apalagi anak pertama. Gak salah sih, tapi jangan berlebihan gitu nak, takutnya malah jadi sombong. Bu, dunia sekarang tuh beda. Kalau anaknya cantik, banyak yang sayang, gampang disukai orang. Coba aja lihat anak artis, hidupnya enak. Aku juga pengen kayak gitu. Kamu ini ada-ada aja ya. Ini suamimu itu kulitnya agak gelap, tapi kamu tetap suka kan sama dia. Itu artinya kamu bersyukur tanpa ngelihat cantik atau jelek, putih atau hitam, iya kan? Iya, tapi kan tetap aja kulitnya itu loh gak cocok sama aku. Aku aja takut nanti anakku ikut gelap kayak bapaknya. Salma, jangan ngomong gitu, gak baik. Anak itu karunia dari Tuhan. Iya bu, tapi aku cuma pengen apa adanya aja. Aku pengen anakku sempurna biar gak malu-maluin. Udah jangan dibahas terus, diminum dulu obatnya. Ibu bantu kupasin mangganya biar kamu makan buah. Ayo Bu Salma, tarik napas panjang, dorong lagi ya, sedikit lagi Bu Salma. Mas, sakit banget. Mas, aku gak kuat. Sabar ya sayang, sedikit lagi, kamu kuat. Ini demi anak kita ya. Ini Bu udah kelihatan kepalanya Bu, ayo didorong lagi, dikit lagi. Ya Tuhan, sakit. Alhamdulillah, bayinya perempuan dan kondisinya sehat. Selamat ya Bu Salma. Sehat ya dok, cantik kan? Kok hitam gitu? Ini anak siapa? Maksudnya Ibu gimana ya maksudnya? Aku tuh ngidam makan putih telur tiap hari, minum susu tiap malam. Masa anakku kayak gini, hitam, gak mirip aku, gak mirip kamu juga. Ya walaupun kulitnya mirip. Sayang udah jangan ngomong gitu. Ini anak kita sendiri, darah daging kamu, darah daging kita. Aku nggak mau lihat, jangan kasih ke aku. Simpen aja bayi itu jauh-jauh. Bu Salma, jangan begitu. Ini titipan Tuhan. Lihat matanya tuh mirip banget sama mata Ibu. Nggak mungkin anak orang. Aku bilang jangan. Aku nggak mau anak jelek. Aku mau anak cantik, putih kayak anak artis yang aku lihat di FYP tiap hari. Bukan kayak gini. Udah sini, aku yang gendong. Kamu kuat banget nak, jangan sedih ya. Ayah sayang sama kamu kok. Bayinya butuh kehangatan pak. Mungkin Bu Salma masih kaget. Kasih waktu istirahat dulu aja ya. Iya dokter. Assalamualaikum, cuci ibu lagi tidur ya. Ibu bawain baju bayi nih biar tambah lucu. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Iya lagi tidur nih, baru aja selesai disusuin. Lagi nggak bisa dijenguk dulu bu. Katanya kalau bayi baru lahir harus dijaga, jangan sering ketemu orang. Iya ibu paham, tapi kan ibu cuma mau lihat sebentar aja, nggak lama kok. Nggak apa-apa kok Bu.
Ya Allah, lucunya. Kelihatan mirip bapaknya waktu kecil. Alhamdulillah kamu sehat ya, Nak. Mas, tolong tenangin dulu tuh bayi. Salma, kenapa kamu nggak mau gendong anakmu? Aku capek, Bu. Nanti aja kalau udah agak kuat. Jangan gitu, Nak. Anakmu butuh kasih sayang. Mau bagaimanapun, dia itu darah daging kamu. Tapi aku nggak menginginkan dia. Aku mau anakku cantik kayak artis, bukan malah ireng kayak gini. Salma, jangan ngomong kayak gitu. Ini anakmu loh. Kenapa sih ambisi banget pengen punya anak cantik? Udah Bu, biarin aja nggak apa-apa kok. Sana-sana, kamu ke kamar aja istirahat ya. Ya Allah, kasihan sekali kamu, Nak. Wah, lagi dijemur ya mainnya. Iya nih Bu, katanya bagus buat tulang kalau jemur di pagi hari. Lucu banget. Kulitnya mirip kamu, Den. Gak rewel ya dia? Enggak kok Bu, cuma kadang suka nangis aja kalau malam. Normal sih ya, kalau bayi mungkin lagi aus kali ya. Istrimu kemana emang? Kok nggak kelihatan sih? Biasanya ibu-ibu kalau habis lahiran seneng banget lihat bayinya. Di dalam Bu, lagi nggak mau keluar. Katanya masih belum sehat itu, belum kuat. Kasihan ya. Padahal masa-masa begini paling indah buat ibu baru. Iya, dia belum bisa nerima karena anak ini lahir nggak sesuai dengan yang dia mau. Tapi aku yakin lama-lama hatinya bakal luluh kok. Sabar ya, Den. Mungkin dia masih butuh waktu. Yang penting kamu terus kasih contoh yang baik. Iya Bu, aku cuma pengen anak ini tumbuh dengan kasih sayang. Meskipun mungkin ibunya belum bisa kasih sekarang. Amin, yang penting kamu sabar. Karena emang gak gampang hadapin istri yang habis lahiran. Moodnya lebih sensitif. Iya Bu, aku cuma berharap Salma bisa sadar kalau anak ini itu nggak salah. Iya, tapi untungnya kamu sabar banget. Jadi tetap keurus bayinya. Sampai ibu-ibu kampung banyak yang kagum loh sama kamu. Aduh, jadi malu nih, jadi bahan omongan orang-orang. Ya nggak apa-apa, kan yang diomonginnya yang baik-baik. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Salam ya buat Salma. Iya Bu. Mas, kenapa ya anak-anak artis itu bisa cantik banget? Kalau dibandingin sama anak kita, jauh banget. Hush, sayang udah jangan ngomong gitu. Anak kita juga cantik kok. Cantik dari mananya? Lihat aja, kulitnya ireng begitu. Aku malu liatnya. Denger ya, anak itu nggak minta dilahirin kayak gimana pun. Dia cuma butuh disayang, bukan dibanding-bandingin gitu. Tapi aku nggak bisa terima, Mas. Aku udah jaga pola makan, beli susu mahal, ngikutin semua saran biar anakku putih. Tapi hasilnya malah ireng kayak gitu. Berarti kamu tuh terlalu mikirin penampilan, bukan bersyukur. Harusnya kamu seneng anakmu sehat. Banyak loh orang yang nggak seberuntung kita. Kamu enak ngomong gitu. Kamu nggak tahu gimana rasanya jadi bahan omongan. Mereka pasti menghina anak kita karena kamu, Mas. Jadi kamu nyalain aku sekarang karena kulitku ireng, gitu maksudmu? Iya, kamu emang ireng. Jelas aja nurun ke anak. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal begini. Tuh, urusin anak kamu. Kamu keterlaluan, Salma. Aduh, nangis lagi. Kamu tuh kenapa sih? Dari tadi rewel terus, bikin capek. Bisa diam gak sih? Lihatnya pun aku nggak sudi. Kenapa sih aku malah punya anak begini? Aku berusaha keras, tapi tetap aja gak kaya yang aku harapin. Aku cuma pengen anak yang cantik, yang bisa aku banggain. Kalau ireng kayak gini, aku jadi ngerasa gagal. Tapi kamu emang gak salah, Nak. Aku aja yang bodoh cuma mikirin gengsi. Aku emang jahat, tapi aku belum bisa menyayangi kamu kayak ayahmu. Aduh, rewel banget sih anak itu. Baru juga ditinggal sebentar, udah nangis lagi. Iya, sabar. Aku lagi masak air buat nyuci botol kamu. Jangan nangis terus. Panas tanganku. Ya Allah, panas banget, tolong. Sayang, ya Allah, tangan kamu kenapa, sayang? Air panasnya, Mas, kena tangan aku. Sakit banget. Aduh, sabar ya, sabar. Kamu duduk dulu di sini. Aku ngambil air dingin dulu biar nggak tambah parah. Ya Allah, sakit banget. Ujian apa sih ini sakit? Sekarang, tenangin diri dulu ya. Habis ini kita ke puskesmas biar langsung diobatin tangan kamu. Mas,
Mas, tolong aku. Perih banget. Aku takut. Tenang ya, aku di sini. Jangan nangis lagi, semua bakal baik-baik aja kok. Aku nenangin anak kita dulu ya, habis itu kita anterin kamu berobat. Ternyata aku benar-benar gak berguna sebagai istri. Aku malah merepotkan dia. Maafin aku, Mas. Assalamualaikum. Gimana tanganmu, Nak? Masih sakit ya? Waalaikumsalam, Bu. Iya, masih perih dikit. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi udah mendingan kok Bu, lukanya udah mulai kering tuh. Syukurlah, tapi semoga ini bisa jadi pelajaran ya. Dulu kamu malu punya anak ini, sekarang malah gak bisa gendong anak sendiri. Iya, Bu. Aku nyesel banget. Dulu aku pikir kalau aku punya anak cantik bisa dibanggain di depan orang, tapi aku salah. Nggak apa-apa sayang, yang penting kamu sadar sekarang. Anak ini tuh nggak butuh ibu yang sempurna, cuma butuh disayang aja. Aku pengen peluk dia, Mas, tapi tangan aku masih sakit. Pelan-pelan aja ya. Nih, coba sentuh pipinya pakai tangan satunya tuh yang nggak terlalu parah. Ya Allah, aku jahat banget ya. Aku sempat benci anak ini, padahal dia nggak salah. Semua orang bisa salah, Nak. Yang penting kamu sadar sebelum terlambat. Iya, Bu. Aku janji, aku bakal sayangi dia sepenuh hati. Aku pengen sembuh biar bisa peluk dia. Nanti juga sembuh, sabar ya. Buka pintu sekarang juga. Kuda, kenapa polisi di sini? Kamu sembunyikan apa? Kok polisinya kayak marah? Rara, dengar dulu. Ini cuma salah paham, aku bisa jelasin. Tapi kamu harus tenang dulu. Sebenarnya semua ini hanya kebohongan. Hah? Kamu bohong lagi? Kamu nipu orang? Rumah ini, mobil itu, semua hasil nipu daya. Tangkap dia. Lipstik bagus, bisa bikin aku tambah cantik. Hahaha. Rara, kamu udah umur berapa sekarang, Nak? 26, Bu. Kenapa? Masih muda kok. Masa umur anak sendiri gak tahu sih, Bu? Iya, masih muda, tapi nggak selamanya muda, Nak. Tiap tahun ada aja yang datang melamar, tapi kamu selalu nolak. Ya gimana ya, Bu? Masa Rara nerima semua yang datang? Rara punya standar dong. Standar itu boleh, tapi jangan sampai nutup pintu jodoh. Yang datang kemarin Ustadz Farid, anaknya sopan, ngajar ngaji di pesantren, niatnya baik. Bu, Rara nggak mau hidup miskin. Ustadz itu kerjanya ngajar ngaji, penghasilannya nggak seberapa. Masa Rara mau tiap bulan mikirin bayar listrik? Tapi dia bisa bikin kamu tenang, Nak. Orang baik tuh rezekinya juga baik. Tenang, nggak bisa bayar belanjaan, Bu. Sekarang zamannya beda. Lihat deh tetangga sebelah, Bu Sari. Hidupnya enak, rumahnya bagus, suaminya punya mobil. Itu baru bahagia. Jadi menurut kamu bahagia cuma kalau punya mobil sama rumah besar? Ya minimal itu tandanya dia mampu. Rara nggak mau susah, Bu. Rara mau hidup nyaman. Nak, nyaman itu bukan dari harta. Kalau hatimu gak tenang, rumah besar pun serasa di penjara. Rara tahu kok, Bu. Tapi Rara juga tahu cinta tanpa uang cuma bikin stres. Ibu tahu kan itu? Tapi semua juga ada perhitungannya, Nak. Kamu gak bisa memandang orang hanya dari harta. Ya harus dengan apa, Bu? Zaman sekarang kalau bukan karena harta, terus mau karena apa lagi? Udah ya, aku mau keluar. Dil, kemarin aku dengar kamu ngelamar Rara lagi ya? Masih berani juga ya, Bro? Bukannya udah pernah ditolak ya? Hati-hati loh, Dil. Dia bisa aja nanya dulu mobil kamu merek apa sebelum jawab lamaran. Aku cuma punya niat baik. Rara itu perempuan baik, cuma mungkin belum ngerti nilai sederhana. Lagi pula dia juga belum ada pasangan kan. Jadi gak masalah dong kalau aku masih usaha. Sederhana, dia tuh pengennya hidup kayak artis, Dil. Katanya suaminya nanti harus punya rumah, mobil, dan tabungan banyak. Dan kamu itu cuma bisa milih, relain dia atau kerja sampai kaya, baru lamar dia lagi. Ya wajar sih, siapa juga yang gak mau hidup enak. Tapi kalian tuh cewek suka lupa yang namanya harta bisa hilang. Yang tulus belum tentu datang 2 kali. Iya, aku nggak marah kok kalau ditolak. Tapi kadang kasihan juga. Rara sibuk ngejar yang sempurna, padahal yang tulus di depan mata dia buang. Kamu masih suka sama dia, Dil?
Suka sih suka, tapi ya udah, kalau bukan jodoh gak bisa dipaksa. Aku cuma berharap dia nanti belajar dari pilihannya sendiri. Kamu sabar banget, Dil. Cewek kayak Rara butuh waktu buat sadar. Kadang Tuhan punya cara sendiri buat ngajarin orang soal cinta dan kesombongan. Iya, semoga nanti dia dapat pelajaran itu, tapi nggak lewat jalan yang terlalu berat. Rara, bulan kemarin katanya Fadil lamar kamu ya? Kok kamu nggak bilang sama ibu? Gak penting bu, lagian udah aku tolak kok. Buat apa juga terima lamaran dia? Tapi dia anak yang baik loh. Kenapa nggak coba jalanin aja? Siapa tahu cocok. Aku gak mau buang-buang waktu bu. Lagian dia itu cuma cowok miskin. Apa yang mau diharapkan dari dia? Assalamualaikum, permisi bu, ini saya Fadil. Waalaikumsalam. Oh, Fadil, masuk. Maaf ganggu bu, saya cuma pengen silaturahmi dan kalau diizinkan menyampaikan niat baik saya. Silakan duduk, Fadil. Niat baik apa? Kalau boleh Bu Nala tahu. Terima kasih buat bingkisannya. Padahal nggak perlu repot-repot. Gak repot kok bu, justru saya malah senang. Begini bu, saya sudah lama mengenal Rara. Saya tahu dia gadis baik, sopan, dan cerdas. Kalau diizinkan, saya ingin melamar Rara secara resmi. Serius mas? Iya Rara, saya memang bukan orang kaya, tapi saya punya pekerjaan tetap di bengkel. Dan insya Allah saya bisa bahagiain istri saya dengan cara yang halal. Kerja di bengkel, jadi suamiku. Bakal pulang sore bau oli. Rara, gak sopan kamu bicara begitu. Mohon maaf, Fadil. Rara hanya bercanda. Tapi kan bu, Rara cuma jujur. Rara gak mau hidup susah, aku mau hidup enak. Saya paham Rara, gak ada yang salah dengan ingin hidup nyaman. Tapi kalau kamu percaya, rezeki bisa dicari bareng. Saya gak punya mobil, tapi saya punya niat dan kerja keras. Mas Fadil, saya nggak mau mulai hidup dari nol. Saya maunya dari yang udah mapan. Kalau mas cuma bisa kasih janji, maaf, saya nggak tertarik. Rara, orang baik itu nggak datang tiap hari, nak. Jangan karena motor bebek, kamu buta hati. Bu, Rara cuma realistis. Cinta nggak bisa bayar kontrakan. Terima kasih bu, udah mau nerima saya datang. Saya ngerti kalau Rara belum bisa nerima saya sekarang. Semoga dia dapat yang terbaik. Maaf ya, nak. Bu Nala malu sama kelakuan anak Bu Nala. Gak apa-apa bu, saya ikhlas. Semoga kamu bahagia Rara sama orang yang kamu anggap selevel. Ibu nggak habis pikir sama kamu. Orang sebaik Fadil, kok kamu tolak? Ya jelaslah aku tolak. Aku kan gak mau hidup susah. Setelah nikah maunya langsung hidup jadi orang kaya. Hidup mewah, gak perlu mikirin cicilan atau apapun. Nih, buat kamu. Lagi-lagi aku dengar kabar kamu nolak lamaran orang lagi ya? Iya, kamu tahu sendirilah, Mai. Aku nggak bisa nerima orang yang nggak punya masa depan jelas. Rara, Fadil itu kerja keras. Dia jujur, sopan, bahkan nabung tiap bulan buat masa depan. Kamu pikir semua laki-laki kayak di drama Korea? Ya nggak juga. Tapi masa aku mau hidup di rumah sempit, naik motor kemana-mana, makan tahu tempe tiap hari. Aku pengen hidup yang pantas buat aku, Mai. Dan kamu pikir pantas? Itu cuma soal uang. Iya, karena dari uang kita bisa tenang. Aku capek lihat ibu kerja keras, hidup pas-pasan. Aku nggak mau ngalamin itu lagi. Tapi kamu lupa satu hal, Ra. Uang bisa habis, tapi orang baik itu nggak gampang dicari. Fadil mungkin gak kaya, tapi dia tulus. Tulus gak bisa beli baju baru, Mai. Aku mau hidup di rumah bagus, bukan numpang di kontrakan. Kadang aku kasihan sama kamu, Ra. Kamu terlalu sibuk nyari kesempurnaan, sampai gak sadar orang yang beneran baik udah kamu buang. Kalau dia beneran jodoh aku, Tuhan bakal kasih jalan lagi. Kalau enggak ya berarti belum pantas. Semoga kamu gak nyesel, Ra. Soalnya hidup itu bukan cuma tentang punya, tapi juga tentang siapa yang mau bertahan waktu semuanya hilang. Apa yang salah sih sama pilihan aku? Aku kan cuma mau hidup lebih realistis aja. Hidup modal cinta doang gak akan bisa bertahan. Dunia ini butuh uang kan?
Rara, aku senang akhirnya bisa ngajak kamu makan di sini, tempat favoritku. Wow, tempatnya keren banget. Aku jarang datang ke restoran kayak gini. Aku pengen kamu ngerasain hidup yang enak, Rara. Gak cuma sekedar makan, tapi juga nyaman, dihargai, dan bahagia. Enak juga ya. Rasanya aku baru pertama kali duduk di tempat sekelas ini. Rara itu beda dari yang lain, pintar, cantik, dan punya pendirian. Aku yakin kita bakal serasi. Ya ampun Huda, kamu tampan, kaya, dan kamu ngomongnya manis banget. Aku yakin ini jodoh aku. Aku janji Rara, aku bakal bahagiain kamu. Rumahku luas, mobilku banyak, semua demi kita. Akhirnya ada juga yang selevel sama aku, Bu. Aku yakin ini dia jodoh aku. Nah, hati-hati, jangan terlalu cepat percaya sama orang yang kelihatan sempurna. Aku nggak peduli, Bu. Aku mau ini. Aku mau hidup enak, nyaman, dan mewah. Kamu kenapa liatin aku kayak gitu? Gak apa-apa, aku suka aja liatin kamu. Rara, kamu benar-benar yakin sama Huda? Ibu belum kenal keluarganya, pekerjaannya juga nggak jelas. Bu, aku nggak mau ributin masa lalu orang. Aku cuma lihat sekarang. Dia mapan, sopan, perhatian, itu cukup. Tapi nak, mapan itu bisa tampak di luar. Kadang yang kelihatan kayak itu cuma topeng. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Bu, Rara udah dewasa. Aku tahu mana yang terbaik buat hidup aku. Aku nggak mau ditahan sama nasihat lama. Nah Rara, ibu cuma takut kamu salah pilih. Ibu takut kamu terlalu cepat percaya sama penampilan. Aku nggak salah, Bu. Aku sayang sama dia. Aku suka dia. Dan aku yakin ini jalan terbaik buat aku. Aku mau nikah sekarang juga. Baiklah nak, kalau itu keputusan kamu, semoga Allah jaga kamu. Tapi ingat, jangan sampai gengsi menutup mata hati kamu. Tenang, Bu. Aku bakal bahagia. Jangan khawatir. Itu juga yang ibu harapkan. Ibu akan selalu doakan kebahagiaan kamu. Ya makanya ibu jangan kebanyakan nanya terus. Aku udah seyakin ini, Bu. Aku juga yakin dia akan jadi yang terakhir buat aku. Wah, ini sih aku beneran jadi orang kaya. Aku gak salah pilih Huda jadi suami aku. Huda, lihat deh, aku suka banget kalung ini. Kamu emang perhatian banget sama aku. Iya, aku pengen kamu bahagia, Ra. Aku senang, akhirnya aku nikah sama yang selevel. Rasanya kayak mimpi. Ra, ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Mungkin minggu ini kita bakal agak sibuk. Urusan apa? Bisnis lagi? Kok kamu jarang di rumah sih? Ya, itu beberapa dokumen pajak dan surat penting, nanti aku jelasin semuanya. Ya udah deh, aku percaya sama kamu. Tapi jangan sering keluar malam terus ya. Aku takut sendirian di sini. Tenang, aku cuma urusan bisnis, Ra. Aku janji. Buka pintu sekarang juga. Huda, kenapa polisi di sini? Kamu sembunyikan apa? Kok polisinya kayak marah? Rara, dengar dulu. Ini cuma salah paham, aku bisa jelasin. Tapi kamu harus tenang dulu. Sebenarnya semua ini hanya kebohongan. Hah? Kamu bohong lagi? Kamu nipu orang? Rumah ini, mobil itu, semua hasil nipu daya. Tangkap dia. Tidak, jangan bawa dia. Tolong jangan lakukan ini. Suami saya pasti nggak salah. Huda, bilang sama aku kalau kamu nggak salah. Aku minta maaf, Ra. Semuanya hanya palsu. Aku percaya sama kamu. Kita baru nikah. Kenapa kamu bohong? Aku gak sanggup kalau akhirnya kayak gini. Ra, jangan marah. Aku butuh kamu di sisiku. Aku cuma mau kita hidup enak. Aku gak mau hidup susah. Tapi ini semua bohong. Kamu juga nipu aku, Huda. Aku minta maaf. Bu Rara, mohon ikut kami. Bantu suami Anda. Semua barang bukti harus bawa ke kantor.
Semuanya bohong. Aku salah. Nak, semua akan baik-baik saja. Kita masih punya waktu buat bangkit. Tapi Bu, aku kehilangan semuanya. Suami aku Bu, udah nipu aku. Semuanya bohong. Aku udah kehilangan semuanya. Kamu tenang ya nak. Sekarang kita pulang ke rumah ibu ya. Aku kehilangan semuanya Bu. Ini yang ibu takutkan nak. Kenapa semua jadi kayak gini? Apa salah aku? Suami di penjara dan sekarang aku nggak punya apapun. Aku nggak mau kayak gini. Aku mau hidup kaya. Aku nggak mau jadi miskin. Rara, nak, kamu kenapa? Bu, Rara salah. Semua bohong. Rumah itu bohong. Mobil itu, udah, dia cuma pura-pura. Nak, sudahlah. Kamu selalu seperti ini. Nanti kamu jadi sakit. Semuanya sudah terjadi. Dan sekarang di rumah ibu kamu aman. Aku nyesel Bu, nyesel banget. Aku nolak Fadil. Aku cuma mikirin gengsi, mikirin harta. Aku jadi buta sama semuanya. Aku membuang orang yang tulus. Nah, dunia itu keras, tapi nggak ada yang sia-sia. Yang penting kamu sadar sekarang. Tapi Bu, aku kehilangan semuanya. Aku nggak punya apa-apa. Aku nyesel menolak orang baik. Nah, semua bisa diperbaiki asal kamu mau belajar dari kesalahan. Jadikan ini semua pelajaran ya nak. Itu Fadil. Sekarang dia udah bahagia sama orang yang dia sayang. Iya nak, dia udah menikah sama gadis kampung sebelah. Hidupnya sederhana tapi bahagia. Aku dulu nolak orang yang sebaik itu demi gengsi dan demi harta. Nak, penyesalan itu wajar. Tapi lihat itu, Fadil bahagia karena dia tulus. Kamu harus belajar dari itu. Aku hanya bisa menatap mereka bahagia, sedangkan aku kehilangan semuanya. Nah, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Hidup itu bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi siapa yang tetap di sisimu saat segalanya hilang. Selamat siang, Nak. Bisa dibantu? Selamat siang, Bu. Saya mau melamar kerja. Saya bisa bantu apa aja di toko ini. Kamu lulusan baru ya? Tapi kerja lapangan di toko itu beda. Bisa sanggup berdiri lama dan bantu pelanggan. Iya Bu, saya mau belajar. Saya butuh kerja dan saya siap. Apa ini? Wajahku kenapa? Astaga nak, kamu kenapa? Wajah kamu berubah. Kenapa bisa terjadi? Aku nggak percaya. Ini mustahil. Ini azab Tuhan. Aku menyesal. Rara, makan dulu nak. Kamu udah lama nggak makan. Bu, aku takut bercermin. Wajahku setiap lihat cermin, aku makin tua. Nah, mungkin ini peringatan dari Tuhan. Kesombonganmu dulu terlalu banyak menilai orang dari harta dan penampilan. Aku cuma ingin hidup bahagia, tapi aku membuang orang baik. Aku menyesal, Bu. Nah, hidup itu bukan hanya soal cantik, kaya, atau mapan. Ini pelajaran dari waktu yang mempercepat semuanya. Aku cuma ingin waktu berbalik, biar aku bisa memperbaiki semuanya. Waktu tidak bisa diulang nak. Yang terjadi biarlah terjadi. Yang terpenting sekarang kamu perbaiki semuanya. Jadi orang yang lebih baik lagi. Hidup harus tetap berjalan nak. Iya Bu, aku akan mencoba meskipun sulit.
Nah ibu-ibu, nasi kotaknya ada di Bu Juminten ya, katanya spesial buat malam ini. Wah, terima kasih banyak Bu Juminten. Selalu rajin dan perhatian banget sih ibu ini. Nggak seberapa Bu, cuma niat berbagi aja biar arisan kita tambah berkah. Nih ya, nasi kotak spesial buatan saya sendiri, biar nggak bilang saya pelit. Bu, ini kok nasi kotaknya udah kayak asam ya? Nggak mungkin Bu, itu baru pagi saya masak. Masih mau kasih sisa, masih mau berbohong. Ini dia rendang sisa kemarin masih kelihatan bagus kok. Sayang ya kalau dibuang. Tambah sambal dikit, aduk-aduk, beres. Hehehe, biar dikira masak pagi-pagi, padahal cuma sisa. Yang penting tampilannya rapi. Wah, pagi-pagi udah sibuk aja Bu Juminten, masak banyak banget ya. Iya nih, Bu Ati, namanya juga ibu rumah tangga, nggak bisa diem. Lagian kalau masak kebanyakan, kan bisa sekalian dibagi-bagi. Wah, baik banget, saya aja kadang males masuk pagi-pagi. Itu semua mau dibagiin ke tetangga Bu. Ya dong, biar rezeki lancar. Saya pikir hidup itu harus berbagi, Bu. Iya sih, tapi kok rajin banget ya, tiap minggu pasti ada aja makanan yang dibagiin. Malum lah Bu, saya itu seneng banget ngeliat orang lain senang. Lagian kan nggak semua orang sempat masak sendiri Bu. Nih Bu, saya masak rendang sama sayur asem baru aja matang, masih hangat loh. Wah, makasih ya Bu, tapi ini nggak kebanyakan buat sekeluarga Ibu. Nggak apa-apa, saya masih banyak di dapur. Cobain aja, nanti bilang ya rasanya gimana. Baunya agak khas ya Bu ya. Iya, itu rempahnya saya pakai bumbu Padang asli, jadi wangi banget. Ya udah deh, nanti saya cobain. Terima kasih banyak ya Bu Juminten. Sama-sama Bu Ati, jangan lupa kabarin ya kalau enak nanti saya buatin lagi. Kalau kayak gini kan makanan aku nggak mungkin kebuang. Katanya baru dimasak, tapi kok minyaknya udah ke atas begini ya? Loh, itu rendang dari Bu Juminten lagi. Iya, katanya masak pagi tadi, tapi baunya agak aneh. Nih, cium deh, Pak. Oh, ini sih udah mulai asem Bu, udah kayak rendang 3 hari. Iya, aku juga ngerasanya gitu, tapi gimana ya kalau nggak dimakan nanti dikira sombong. Kamu tuh terlalu baik, nanti malah sakit perut. Udah buang aja. Tapi kasihan Bu Juminten, udah repot-repot fokus begini rapi. Aduh, tapi kok makin bau ya, Pak? Ya jelas, itu udah basi Bu, pasti sisa hajatan kemarin. Kamu yakin? Loh, siapa yang nggak tahu gaya Bu Juminten? Semua orang juga tahu dia senang pamer. Bukan pertama kali kan bagi makanan beginian. Iya sih, tapi masa iya dia setega itu? Teganya bukan main. Orang kayak gitu mah nggak bagi karena ikhlas, tapi biar dibilang baik. Ya udah deh, tapi nanti kalau ditanya aku bilang udah habis aja kali ya. Nah, itu baru pinter. Lagian siapa juga mau makan nasi rendang rasa busuk begini. Kalau bener orangnya ikhlas, pasti makanannya nggak bakal berbau begini. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam. Wah, Bu Juminten, silakan masuk. Ayo. Nih saya bawain sedikit masakan. Katanya ibu baru pindah kan? Pasti belum sempat masak. Aduh, terima kasih banyak Bu. Bener banget, tadi pagi cuma sempat bikin teh doang. Nah makanya saya bawain ini Bu, rendang sama sambal goreng kentang. Saya yang masak sendiri loh tadi pagi, masih hangat. Wah, wangi banget Bu, dagingnya kelihatan empuk ya. Hehe, iya dong, saya pakai santan segar bukan santan instan. Kalau masakan saya tuh semua orang pasti bilang enak. Nih ambil Bu. Wah, saya jadi nggak sabar mau nyicip. Suami saya juga suka banget sama rendang. Nah cocok banget, biar sekalian kenalan sama tetangga baru lewat perut. Iya Bu, Ibu baik banget deh. Baru pindah aja udah kasih makanan. Hehe, saya tuh emang suka berbagi. Gak semua orang di komplek ini peduli sama tetangganya tahu. Saya aja yang paling rajin. Wah, iya ya. Saya memang belum sempat ketemu sama yang lain, tapi senang banget bisa kenal sama Ibu. Iya, nanti kalau udah betah di sini, saya ajak deh ke arisan bulanan juga. Sekalian kenalan sama ibu-ibu komplek. Wah, boleh banget. Makasih banyak ya Bu. Nanti bilang aja ya kalau masakan saya paling enak di komplek. Ibu bilang apa Bu? Oh, enggak. Maksud saya semoga cocok sama selera ibu sama suami ibu. Hehehe. Duh, kelihatan lezat banget. Nanti malam saya langsung makan bareng suami saya Bu. Nah gitu dong, selamat menikmati ya Bu Nita. Saya pamit dulu. Pasti besok semua orang bakal ngomongin saya lagi. Bu Juminten tuh baik banget. Hehehe.
Wah, kamu masak rendang? Bukan, ini dari Bu Juminten, tetangga depan. Katanya baru dimasak pagi tadi. Katanya juga bumbunya bumbu Padang asli. Wah, baik banget tuh tetangga kamu. Baru pindah aja udah dikasih makanan. Iya, orangnya ramah banget. Tadi ngobrol lama, dia juga sering bagi-bagi makanan buat tetangga yang lain. Wah, kalau gitu aku cobain ya. Baunya agak kuat ya. Iya sih, tapi mungkin karena bumbunya banyak. Coba dirasain. Dagingnya agak aneh ya, kayak terlalu lembek. Iya, aku juga ngerasanya kayak agak asam dikit. Tapi ya udahlah, mungkin karena santannya. Perutku kok kayak mulai nggak enak ya. Loh, aku juga. Aduh, perutku nyeri banget. Aduh, perutku mules, kayak mau pecah. Ya Allah, ini kenapa sih? Itu makanan dari mana, Nita? Kamu bilang dari tetangga depan. Iya, dari Bu Juminten yang kasih. Astaga, ini basi. Lihat tuh. Ya ampun, beneran basi ya? Aku nggak nyangka. Mulai besok jangan terima apapun dari orang itu lagi. Kalian udah denger belum? Katanya semalam Bonita sama suaminya muntah-muntah gara-gara rendang dari Bu Juminten. Hah? Serius, Bu? Masa sih? Iya, aku yang kabarin langsung. Katanya perutnya mules semalaman, gak bisa tidur, rendangnya basi katanya. Astaga, padahal Bu Juminten tuh sering banget bagi-bagi makanan. Aku kira dia dermawan beneran. Nih, aku juga pernah dikasih sayur asam. Pas aku buka, udah bening. Asem banget. Aku buang aja diam-diam. Aku juga pernah, sambalnya tuh udah kayak minyak hitam. Tapi ya mau gimana, masa kita nolak? Kadang aku mikir nih, itu bagi-bagi makanan bukan karena ikhlas, tapi biar disanjung orang. Iya, biar dibilang, wah Bu Juminten itu baik banget, suka berbagi. Padahal dalamnya... Pagi-pagi udah rame aja nih. Lagi ngomongin siapa sih, ibu-ibu cantik? Iya, ini lagi ngomongin harga minyak, Bu. Katanya mau naik lagi minggu depan. Oh, gitu. Saya kirain lagi ngomongin saya. Hehehe. Siapa juga yang berani ngomongin ibu? Ya bagus dong, soalnya kan saya ini suka nolong. Saya cuma pengen lingkungan ini rukun, gak ada yang saling curiga. Nih, saya bawain sambal goreng, masih hangat. Nanti kalau arisan malam minggu, saya bawain nasi kotak ya, biar sekalian dimakan rame-rame. Wah, terima kasih Bu Juminten, pasti enak banget. Hehehe, iya dong, kalau saya yang masak pasti nggak ada yang ngeluh. Aduh, sumpah deh, tadi baunya udah mulai asam lagi. Aku yakin ada yang gak beres sama cara masaknya. Tapi aneh, tiap kali orang ngeluh, dia itu kayak ngerasa gak bersalah. Iya, makin bangga. Mungkin nanti Tuhan yang kasih pelajaran sendiri. Nasi kemarin masih bisa dipakai nih, cuma agak kering dikit. Nanti tinggal disiram kuah biar lembek lagi. Asam dikit. Tapi kalau dikasih daun jeruk gak bakalan ketahuan. Ibu-ibu komplek tuh kadang suka iri. Udah dikasih gratis, masih aja ngomongin di belakang. Biarin deh, nanti malam arisan saya kasih mereka makan enak biar tahu siapa yang paling peduli di sini. Ih, dasar lalat, nggak tahu diri. Baru juga masak udah ganggu. Hah, tadi aku taruh sendok di sini, kok bisa jatuh sendiri ya? Ah, mungkin kena kuah. Udah, nggak usah dipikirin. Ini buat Bu Omat, ini buat Bu Wati, ini buat Bu Fitri. Biar mereka semua tahu siapa yang paling rajin dan dermawan di komplek ini. Ih, kok baunya begini sih? Padahal tadi masaknya enak. Berbagi atau pamer? Hah? Siapa itu? Halo? Udah, mungkin cuma angin. Aku harus siapin arisan malam ini. Nanti kalau sukses, semua pasti bakal ngomong Bu Juminten emang wanita paling baik di komplek indah ini. Nah, ibu-ibu, nasi kotaknya ada di Bu Juminten ya. Katanya spesial buat malam ini. Wah, terima kasih banyak Bu Juminten. Selalu rajin dan perhatian banget sih ibu ini. Nggak seberapa Bu, cuma niat berbagi aja biar arisan kita tambah berkah. Nih ya, nasi kotak spesial buatan saya sendiri, biar nggak bilang saya pelit. Bu, ini kok nasi kotaknya udah kayak asam ya? Nggak mungkin Bu, itu baru pagi saya masak. Masih mau kasih sisa? Masih mau berbohong? Ya Allah, itu belatung Bu di dalam nasinya. Ya Tuhan, saya cuma mau kelihatan baik. Kamu mengacaukan semuanya, Bu. Acaranya berantakan karena kamu, Bu. Saya minta maaf Bu, niat saya baik, cuma mau bantu. Niat baik, tapi kalau dengan cara yang kotor seperti ini bukan kebaikan namanya, Bu. Lihat rumah saya, semuanya bau busuk dan kelihatan kotor, Bu. Saya bantu bersihkan Bu.
Mereka semua salah paham. Aku cuma mau disukai. Aku cuma mau dianggap orang baik. Kalian gak ngerti, semua ini demi kebaikan, demi nama baik aku. Panas, lepas. Kebaikan tanpa keikhlasan hanyalah kesombongan yang busuk. Maaf, aku nggak akan sombong lagi. Aku cuma pengen dibilang baik, aku janji. Ampun, Tuhan, aku salah. Ya Allah, baunya dari semalam semakin kuatnya. Dari rumahnya Bu Juminten kayaknya. Iya Bu, aku lewat tadi subuh. Masih gelap, tapi dalam rumahnya kayak ada suara panci jatuh. Aku takut mau nengok. Aku masih kebayang semalam nasi kotak yang bergerak itu. Masih nggak masuk akal. Aku bahkan nggak bisa tidur. Bu, aku barusan lihat dari jendela belakang rumahnya. Bu Juminten dari dapurnya panci-panci berasap sendiri, tapi apinya mati. Astagfirullah, jangan-jangan dia kerasukan atau... Jangan ngomong sembarangan, Bu. Tapi aku juga cium bau busuk dari arah dapur itu. Ada apa ini? Kok rame-rame? Bau busuk Bu dari rumahnya Bu Juminten. Kami takut ada apa-apa. Ya udah, kita panggil aja Ustadz buat ngecek. Takutnya ada yang nggak beres. Bu Juminten, Bu, kami warga mau bantu. Itu apa Bu? Kayak suara rantang yang diseret ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, ini bau banget. Rumahnya kenapa jadi kayak gini ya? Mana saya tahu Bu. Aduh Bu, saya nggak sanggup nih di sini. Saya pergi aja deh. Jangan pergi dulu Bu, temenin saya. Tolong. Itu suaranya Bu Juminten. Suaranya dari dapur, Bu. Iya Pak Ustadz, ayo kita susul dia. Saya bener-bener khawatir. Ya Allah, Bu Juminten, aku cuma mau dianggap baik, tapi semuanya balik nyerang aku. Astaga, Bu Juminten, kenapa Ibu jadi begini Bu? Sudah, Bu, istighfar. Jangan melawan takdir. Semua yang tidak tulus pasti kembali dengan balasan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katanya kalau malam suka ada suara ibu-ibu bungkus nasi dari dalam rumah itu. Ih, jangan bohong, aku bisa nangis tahu. Aku juga pernah dengar, katanya baunya kayak lauk basi. Aku bilang juga apa? Itu suara dari dapurnya Bu Juminten. Aku cuma ingin dianggap baik. Kenapa semuanya menjauh?